penambahan-penambahan insight ya, penambahan-penambahan wacana sehingga filsafat juga bisa mengikuti bisa mengikuti perkembangan. Mereka tidak menutup diri dengan penemuan-penemuan yang baru. Itulah ciri-ciri filsafat yang tidak mempertentangkan dirinya dengan sains. Dan ciri-ciri saintis yang mempertentangkan dirinya dengan filsafat adalah mereka yang sangat naif sebenarnya. Mereka tetap menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kita kitab filsafat di pertemuan ke-11 atau mungkin ke-12. Kali ini kita akan membahas soal hubungan filsafat dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, di pembahasan terdahulu kita sudah memberikan pemaparan tentang bagaimana kita membuktikan sesuatu, ya, bagaimana orang menghujahkan atau melahirkan argumentasi tentang apa yang diyakininya. Setidak-tidaknya untuk melahirkan pembenaran itu ada atau istimbat, ya, ada 3 hal di situ. Yang pertama adalah analogi, yang kedua adalah induksi, dan yang ketiga adalah deduksi. Pada kesimpulannya bahwa ternyata di dalam analogi dan di dalam induksi kita meyakini adanya deduksi implisit, ya. Nah, deduksi implisit ini maksudnya adalah premis atau proposisi atau himpunan kalimat yang berangkat dari aspek premis mayor, kemudian ada premis minor, kemudian ada istimbat, ya, konklusi, natijah, kesimpulan. Premis mayornya itu hilang, ya, premis mayornya itu tidak nampak, ya. Misalnya ketika Descartes mengatakan aku berpikir maka aku ada, ya, sebenarnya harus ada premis mayornya di situ. Setiap pemikir itu ada, ya. Nah, setiap pemikir itu ada adalah premis mayor. Ini termasuk di dalam deduksi implisit. Nah, termasuk deduksi implisit yang terkandung di dalam analogi dan juga induksi. Misalnya kalau saya katakan setiap yang sama, yang serupa itu bisa dijadikan sebagai contoh. Kemudian kita bisa mengambil satu prinsip-prinsip analogis bahwa kita menganalogikan yang satu dengan yang lain. Kita mengatakan itu serupa. Artinya ada kesimpulan-kesimpulan yang deduktif dari awal, ya. Saya kira seperti itu. Kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan menggunakan menjelaskan filsafat, ya, dalam hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, pada prinsipnya filsafat itu tidak butuh pada ilmu yang lain, ya. Tidak butuh pada ilmu yang lain dalam hal penentuan subjek utamanya, ya. Makanya filsafat dikatakan sebagai induk segala ilmu. Nah, kenapa kita penting untuk mengidentifikasi subjek utama? Karena subjek utama inilah yang nanti menjadi tempat bersinambungnya seluruh ilmu-ilmu, ya. Misalnya, pertama kali seseorang atau ilmuwan atau siapapun yang ingin menentukan subjek utama dari sesuatu itu harus ada terlebih dahulu, ya. Harus ada terlebih dahulu, harus jelas apakah memang dia ada dan keadaannya tidak diperdebatkan, ya. Misalnya materi sebagai benda sebagai subjek utama atau objek-objek yang terkandung di dalamnya menjadi kajian fisika, kimia, ya, berbagai zat-zat, molekul dan apapun yang terkandung di dalamnya itu menjadi kajian dari ilmu-ilmu sains. Tapi sebenarnya harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa ternyata materi ini memang ada dan juga memang hakiki adanya, ya. Nah, berikut hukum-hukumnya. Nah, kata Mr. Bayazdi, ketergantungan ilmu lain terhadap ilmu filsafat dalam bidang hukumnya, rumus-rumus persamaannya. Misalnya rumus persamaan di dalam teori relativisme Einstein, ya. Nah, atau kata Mr. Bayazdi di sini ada keniscayaan sebab akibat yang
terdapat derivasi, ada beberapa derivasi yang sains, ya, derivasi sebab akibat, hukum kausalitas itu yang dipinjam oleh sains. Misalnya kita mengatakan sebab sempurna akan melahirkan akibat yang sempurna. Sebab ketiadaan sebab sempurna, akibatnya ketiadaan akibat sempurna, ya. Kenapa seperti itu? Karena akibat bergantung kepada sebab. Nah, kemudian juga dalam bidang sains ilmiah, setiap sebab ilmiah akan melahirkan akibat yang ilmiah, bahwa akibat sesuai dengan sebabnya. Nah, itu semua adalah derivasi dari hukum sebab akibat yang dipinjam oleh sains untuk membuktikan seluruh realitas ini, bahwa realitas ini punya kesesuaian antara satu dengan yang lain. Manakala sains tidak menyimpulkan seperti itu, ya, para saintis ulung tidak menyimpulkan demikian, maka mereka tidak akan mampu untuk merampatkan atau mendeduksikan atau memastikan bahwa di dalam materi tertentu terkandung atom, dan di dalam atom terkandung proton, neutron, dan elektron. Nah, saya kira seperti itu, ya, secara sederhananya. Jadi alih-alih orang melepaskan antara sains dan filsafat, sebenarnya sains sangat membutuhkan filsafat dalam bidang hukumnya, ya, rumus-rumus persamaannya, dan juga penentuan subjek utamanya. Nah, itu saya kira banyak sekali contoh, ya, tentang itu dalam penelitian sains dan juga kesimpulan yang mereka ambil dalam lingkup sains tentunya. Nah, selain daripada ketergantungan sains terhadap filsafat dalam wilayah hukum, sebenarnya tentu penemuan sains itu membantu perkembangan ilmu filsafat. Bukan perkembangan substansial sebenarnya, tapi perkembangan yang berkaitan dengan penambahan insight, ya, penambahan wacana, sehingga filsafat juga bisa mengikuti perkembangan. Mereka tidak menutup diri dengan penemuan yang baru. Itulah ciri-ciri filsafat yang tidak mempertentangkan dirinya dengan sains. Dan ciri-ciri saintis yang mempertentangkan dirinya dengan filsafat adalah mereka yang sangat naif sebenarnya. Mereka tetap menggunakan prinsip kezamanan antara sebab dan akibat, prinsip kesesuaian antara akibat dan sebab, prinsip keniscayaan antara sebab dan akibat. Itu sangat digunakan, ya. Bahkan penarikan kesimpulan para saintis terhadap proposisi saintis, mereka tetap menggunakan sebab akibat dan seterusnya. Tapi dalam lingkup penemuan sains terhadap perkembangan filsafat, misalnya dalam ilmu psikologi, ya, di dalam sains ternyata sudah ditemukan, ternyata persepsi kita ini, idrak, ya, pengetahuan kita itu adalah sesuatu yang bukan materi, bukan benda, ya. Tapi kita mempersepsi sesuatu pasti menggunakan persepsi indera, ya. Tapi apa yang terkandung dalam jiwa kita itu bukan aspek-aspek indrawi, ya. Nah, tapi kadangkala kita menemukan sesuatu, ya, kita berpapasan dengan sesuatu, tapi kita tidak memfokuskan, ya, tidak mendistraksikan jiwa kita ke situ, maka kita tidak akan menangkapnya, ya. Meskipun kita merasakan adanya getaran di gendang telinga kita, tapi kita tidak menangkap konsep tentang sesuatu itu. Artinya bisa dikatakan bahwa ternyata syarat-syarat ilmiah persepsi sudah hadir, tapi ternyata kita belum mempersepsi secara fokus terhadap apa yang ingin dipersepsi itu. Artinya persepsi ini terjadi bukan hanya melalui aspek-aspek fisik, tapi juga melalui non fisik, ya. Nah, ini penemuan sains juga sebenarnya dengan membantu filsafat. Artinya sains sudah sedikit terbuka, ya, saintis sudah sedikit terbuka terhadap filsafat, dan filsafat juga sudah sedikit terbuka dengan sains, bahwa apa yang ditemukan sains ternyata membantu filsafat. Jadi kita bingung dan sangat aneh ketika ada orang yang mempertentangkan antara sains dan filsafat, apalagi yang mempertentangkan antara filsafat dan agama, ya, mempertentangkan antara sains dan
agama ini repot sekali. Ini sangat tidak punya paradigma ya. Nah, kita di dalam filsafat Islam ingin membangun paradigma holistik itu, membangun satu jejaring intelektual, jejaring yang objektif terhadap segala ilmu yang ada, baik itu dalam sains, tasawuf, kebudayaan, keindonesiaan, ya, kontekstualisasi, filsafat dan seterusnya ya, termasuk agama tentunya. Kemudian selain daripada bantuan sains terhadap filsafat dan ketergantungan sains atas filsafat dalam bidang hukum dan penentuan subjek utama, termasuk ketergantungan irfan terhadap filsafat. Di sini perlu saya tekankan bahwa ketergantungan itu maksudnya bukan apa ya, kan biasanya kita menganggap sesuatu itu bergantung kepada kita, kemudian kita meremehkannya ya. Misalnya para pelajar filsafat yang luar biasa cara berpikirnya, cara berargumentasinya, tapi meremehkan yang lain. Nah, bukan itu yang saya maksud. Ketergantungan ini dalam bidang ilmu, bukan dalam bidang praktis etis ya, bukan seperti itu. Intinya bahwa ilmu-ilmu yang lain bergantung pada filsafat, dan filsafat sama sekali untuk menentukan hukumnya sendiri dan subjek utamanya sendiri itu tidak bergantung pada ilmu yang lain. Nah, di dalam relasi antara filsafat dan irfan, di sini saya kira ada tiga hal ya, tiga hal yang kata Misbah Yazdi ada 3 poin yang penting untuk melihat bagaimana irfan ini bergantung kepada filsafat. Yang pertama adalah bagaimana irfan dalam penyaksian atau syair wasuluk ya. Jadi irfan itu adalah perjalanan spiritual ya, perjalanan batin, lebih dikenal sebagai teknik-teknik mukasyafah, teknik-teknik untuk menyingkap realitas yang di luar dari kebiasaan-kebiasaan kita. Ada istilah, banyak sekali istilahnya, ada alam barzaki, mitsali, ada abstrak yang lain. Mereka menempuh perjalanan itu. Nah, sebelum mereka menempuh perjalanan itu sebenarnya ada satu postulat ya, ada keharusan kita mengenal tujuan ya. Jadi ada tujuan yang harus ditentukan. Manakala orang melakukan perjalanan tanpa tujuan, mereka kemungkinan akan tersesat dan tidak mengetahui arahnya, tidak mengetahui apa-apa saja rambu-rambu jalan di situ yang harus diikuti. Mereka tidak mengenal rambu-rambunya, mereka akan tidak akan sampai pada tujuan itu. Nah, kebanyakan mungkin orang-orang di kampung, saya tidak mengatakan ini salah atau benar, tapi ini adalah hal yang mungkin banyak fenomenanya. Di kampung kita banyak menemukan itu, orang-orang yang melakukan ilmu-ilmu tarekat tapi tidak punya landasan yang sangat spesifik tentang tujuan itu sendiri. Akhirnya ilmu-ilmu tasawuf yang sangat suci seperti itu hanya digunakan untuk menciptakan ilmu kebal dan banyak sekali aspek-aspek yang mungkin dianggap bertentangan dengan aspek-aspek syariat ya, dan juga bertentangan dengan pikiran. Nah, prinsipnya adalah kita mesti menentukan tujuan. Setelah kita menentukan tujuan bahwa syair wasuluk kita ini, perjalanan rohani kita ini itu bertujuan untuk mendaki secara filosofis, bertemu dengan realitas yang paling tinggi yang dianggap sebagai sesuatu yang adipurna ya, yang sangat luar biasa kebenarannya ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam. Nah, ini adalah suatu tujuan mukasyafah. Nah, ketika itu tidak ditentukan, maka kita akan terlena dengan adaan abstrak, terlena dengan penemuan-penemuan yang mungkin membahagiakan kita secara tidak lama ya, tidak abadi. Nah, yang kedua adalah penentuan-penentuan atau penimbangan-penimbangan yang kata Misbah Yazdi, penimbangan-penimbangan atau istilah-istilah wahyu agama ya, kriteria-kriteria yang disampaikan oleh wahyu dan agama itu harus dikonsepsi ya, dikonsepsi. Jadi banyak betul penyingkapan para nabi yang terkandung di dalam teks, kemudian kita mesti mengkonsepsi ulang ya, bukan merubah tapi memahami sedalam-dalamnya konsep-konsep yang ditawarkan oleh agama itu, supaya kita bisa mengenal rambu-rambu
spiritualitas. Ini bantuan filsafat terhadap irfan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah karena ini kata Miss Bayasdi lagi ya, karena penemuan irfanik ya, perjalanan suluk atau idrak batini ini penemuan yang sangat personal, maka perasaannya pasti personal ya. Karena perasaannya personal, maka pengungkapannya bisa jadi sangat berbeda. Misalnya para penemu perjalanan suluk seperti siapa, Syekh Surawardi Al-Maktul ya, yang terbunuh, atau Al-Hallaj Bayazid Al-Bistami, atau apalagi yang terkenal kalau di Indonesia yang sebagian orang mengatakan itu fiktif ya, tokoh yang fiktif, Syekh Siti Jenar ya. Nah, Syekh Siti Jenar ini adalah tokoh yang sangat dalam istilahnya adalah wahdatul wujud ya, mungkin mengikuti Ibn Arabi, dan para kawan-kawannya itu dituduh sesat, dituduh kafir dan murtad dan seterusnya dan seterusnya. Mereka dibunuh dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena mereka mengungkapkan sesuatu, pengalaman batinnya mereka ungkapkan, kemudian masyarakat tidak begitu menerimanya karena kosakata masyarakat mungkin tidak ada ya kosakata yang disampaikan oleh para sufi di dalam kosakata masyarakat itu. Nah, sehingga filsafat saya kira sangat membantu di dalam menetapkan kata-kata ya, istilah-istilah teknis terhadap penemuan-penemuan para sufi itu. Nah, oleh karena itu apa yang kita temukan, kita menginduksikan jiwa kita, menciptakan sains sakral dalam diri kita, kemudian kita menyampaikan sesuatu itu di depan khalayak, di depan masyarakat, maka kemungkinan itu tidak akan diterima. Sebagaimana banyak sekali sufi-sufi, para pejalan suluk tidak diterima oleh masyarakat. Ini karena istilah-istilah. Nah, istilah-istilah itu harus dikembalikan konsepnya ya. Ada konsepnya. Nah, konsep lagi-lagi adalah urusan filsafat. Maka filsafat sangat membantu para pejalan suluk. Jadi kita tidak perlu lagi mempertentangkan. Filsafat sangat membantu. Begitupun juga dengan irfan ya. Begitupun juga dengan perjalanan suluk, tentu membantu pelajar-pelajar filsafat. Sebagaimana case yang tadi ada penemuan-penemuan sains seperti penemuan energi berubah menjadi materi. Ternyata materi itu bermassa dan bervolume. Apakah energi bervolume? Maka kalau dia tidak bervolume, bagaimana dia memberikan volume kepada materi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kan penemuan-penemuan sains ya. Nah, penemuan sains ini membantu analisis filsafat, termasuk juga penemuan-penemuan syuhudi yang kita maksud, penemuan para sufi terhadap realitas-realitas yang abstrak, yang goib dalam pandangan kita. Misalnya realitas ruhani, realitas barzaki, realitas mitsali, malakuti, dan apalagi di dalam istilah-istilah agama. Dosa dan pahala itu semua adalah penemuan ya. Kita bisa menemukan itu, merasakan. Mungkin Anda di rumah tidak pernah merasakan dosa atau menyaksikan pahala, tapi para sufi menyaksikan bahwa ternyata dosa itu realitas. Ini kan penemuan-penemuan, dan filsafat perlu mempertimbangkan penemuan-penemuan itu. Apakah ada atau tidak ya? Apakah dia bisa membuktikannya atau tidak? Saya kira sampai di situ dulu kesimpulannya, bahwa ternyata kebergantungan ilmu lain terhadap filsafat itu dalam kebergantungan sistem ya, hukum, dan juga kebergantungan subjek utamanya. Sementara filsafat sama sekali tidak bergantung kepada ilmu yang lain. Filsafat membutuhkan ilmu yang lain dalam memperluas wacananya, insight-nya, memperluas kajian-kajiannya. Dan dari sisi ini tentu filsafat, irfan, dan sains termasuk agama itu saling membantu. Ke depan kita akan membahas itu ya. Di daras yang ke-10, pertemuan ke-13, insya Allah kita akan 12 atau 13 kita akan mendiskusikan pandangan dunia filsafat.
ini keniscayaan filsafat. Bagaimana sih filsafat itu? Supaya kita punya paradigma yang holistik dan tidak menzolimi filsafat dan para pegiat-pegiat filsafat, ya. Karena sama-sama kita berupaya untuk memanusiakan manusia, berupaya untuk membawa keadilan, berupaya untuk bagaimana memberikan suatu cara pandang yang bisa menyelesaikan masalah-masalah di tengah sosial kita, termasuk mungkin ilmu ekonomi, ilmu politik, dan semacamnya. Semua itu berkontribusi dalam kenyataan ini. Ya, setidaknya kita perlu mendiskusikan ulang dan tidak sinis terhadap ilmu-ilmu yang lain, karena mereka adalah ilmu-ilmu yang bisa membantu kita dalam menentukan masa depan kita dan melahirkan kesejahteraan masyarakat. Saya kira cukup hanya mengembangkan diri sendiri bahwa kita mampu untuk menyelesaikan semua persoalan kemanusiaan ini. Saya kira seperti itu teman-teman. Terima kasih. Sallallahu alaihi Muhammad tahirin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.